Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas jejak keturunan Alexander Agung yang merupakan keturunan Wangsa Surya atau anak matahari dari Masedonia Yunani hingga ke Nusantara. Nama Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain disebut dalam berbagai tambo. Tambo adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah dan legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, tradisi, beserta alamnya. Tambo Minangkabau menyebutkan nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Sementara Hikayat Sulalatus Salatin menyebutkan Sapurba keturunan Iskandar Zulkarnain menjadi raja mereka. Sulalatul Salatin atau Sulalatus Salatin artinya penurunan segala raja-raja. Sulalatul Salatin menguraikan silsilah dari para raja Melayu bermula dari kedatangan Sang Sapurba yang merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung di Bukit Seguntang, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian Sang Sapurba diminta untuk menjadi Maharaja Diraja di Minangkabau, dan dari tokoh ini raja-raja di wilayah Melayu diturunkan. Maharaja Diraja Minangkabau tersebut disebutkan sebagai putra dari Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Nama Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain juga disebut dalam tambo Kerajaan Huristak dan dipercaya sebagai leluhur raja-raja Huristak. Kerajaan Huristak terletak di desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kerajaan-kerajaan di Sumatera oleh penulis Tiongkok atau Cina sering disebut sebagai kerajaan Poli. Poli yang dimaksud adalah Pali. Kerajaan Pali artinya kerajaan yang bercorak Buddha dan menggunakan sastra Pali yang merupakan bahasa yang dipergunakan oleh para biksu atau pendeta Buddha di Hindustan atau India. Kerajaan Poli leluhurnya berasal dari kerajaan Kusana di India. Kerajaan Huristak tua di Sumatera adalah kerajaan tertua yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari Orissa di India Timur. Kerajaan Huristak bercorak Buddha Mahayana. Dalam perkembangannya, kemudian melahirkan aliran Buddha Tantrayana setelah bersinkretisme dengan agama lokal. Nama Huristak berasal dari kata Orissa. Sementara nama Orissa di India Timur berasal dari kata Orestes yang merupakan raja Sparta dan Misenea di Yunani. Orestes artinya anak matahari. Dengan demikian, Orestes adalah keturunan Wangsa Surya atau Remanu atau anak matahari. Sekarang admin akan menjelaskan sejarah Orestes.
Orestes adalah putra Raja Agamemnon dan Ratu Clytemnestra yang berasal dari Mycenae, Yunani. Ayah Orestes adalah Raja Yunani yang ikut dalam Perang Troya yang terjadi pada abad ke-13 sebelum Masehi. Raja Agamemnon sebelum berperang mengorbankan putrinya yang bernama Epigenia pada para dewa. Tujuannya agar ia bisa menang melawan para musuh di medan laga. Tindakan seperti ini tidak bisa diterima dan tidak pernah bisa dilupakan oleh istri Raja Agamemnon, yakni Ratu Clytemnestra. Pada saat ditinggal dalam Perang Troya, Ratu Clytemnestra berselingkuh dengan pengawalnya yang bernama Aigisthus. Pada saat Agamemnon pulang setelah kemenangan dalam Perang Troya, ia dibunuh oleh konspirasi istri dan selingkuhannya. Selanjutnya, Aigisthus juga ingin membunuh Orestes, tapi mengalami kegagalan. Orestes berhasil menyelamatkan diri, meninggalkan Mycenae. Setelah dewasa, Orestes kembali ke Mycenae dan berhasil membalas dendam dengan membunuh Aigisthus dan ibunya yang berkhianat kepada ayahnya. Orestes lalu diadili di Athena atas pembunuhan kedua orang tersebut yang dipimpin oleh Dewi Athena yang merupakan simbol Dewi Keadilan. Pada saat diadili oleh 12 orang hakim perempuan tersebut, 6 hakim memutuskan ia dibebaskan, sedangkan 6 hakim lainnya memutuskan Orestes harus dihukum. Akhirnya Dewi Athena memutuskan Orestes dibebaskan, sehingga ia tidak menjalani hukuman mati. Setelah itu, ia menemukan bahwa saudara perempuan Orestes ternyata masih hidup karena pertolongan dari Dewi Artemis. Orestes sendiri lalu menikah dengan saudara sepupunya, yakni Hermione, yang merupakan putri Helen dari Troya dan Raja Menelaus. Orestes hidup sampai usia tua dan menjadi raja di Mycenae. Ia lalu digantikan oleh putranya bernama Tisamenus yang menjadi raja Mycenae dan Sparta. Orestes merupakan leluhur raja-raja Masedonia Yunani. Kota yang didirikan Orestes dinamakan Oristia. Kota ini merupakan pemukiman orang-orang Masedonia Yunani yang terletak di sebelah sungai Maritsa atau sungai Evros yang sekarang terletak di kota Edirne di wilayah perbatasan antara Turki dan Yunani. Pada masa Kaisar Romawi Hadrianus yang berkuasa antara 117 sampai 138 Masehi, ia memperluas kota dan mendirikan benteng yang kuat dengan menamainya menjadi Hadrianopolis, artinya kota Hadrianus.
nama Orestias digantikan menjadi kota Hadrian atau Hadrianopolis. Pada masa kekuasaan Turki Ottoman, nama Hadrianus diucapkan menjadi Edirne sampai saat ini. Di Orestia terdapat kota yang bernama Argos. Dari kota inilah dinasti Argea di Masedonia berasal. Argos artinya gunung. Argos kemudian diserap dalam bahasa Sanskerta menjadi Arga yang artinya adalah gunung. Leluhur raja-raja Masedonia Yunani berasal dari pegunungan Orestia di kota Argos. Dinasti Argea Masedonia Yunani dimulai dari kota Argos, di mana ada 3 bersaudara, yakni Kaunes, Aeropas, dan Perdikas. Ketiganya adalah keturunan Temerus atau Tisamerus yang merupakan kesatria Duria Yunani sekaligus raja kerajaan Mesenia dan Sparta. Temerus adalah keturunan Herakles, sementara Herakles adalah putra Zeus. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, ketiga bersaudara ini terusir dari Argos. Lalu mereka pergi mengembara ke utara pegunungan Orestia, di mana orang-orang Masedonia hidup dan menjadi tempat para penggembala. Ketiganya hidup sebagai penggembala dari ternak yang dimiliki oleh kepala suku. Namun, kepala suku memiliki ramalan bahwa 3 orang ini akan menjadi penguasa yang akan merebut kekuasaan dari kepala suku tersebut. Ketiga bersaudara ini lalu diusir oleh kepala suku dan ketiganya berusaha untuk dibunuh, tetapi gagal karena ketiganya berhasil melarikan diri dengan cara terjun ke sungai Haliamon. Ketiga bersaudara ini kemudian terbawa arus dan sampai di kebun Midas, yakni kebun mawar di Gunung Bermion. Mereka lalu membuat pemukiman di Gunung Bermion dan bersumpah untuk menyatukan seluruh orang-orang Masedonia. Perdikas lalu menjadi raja yang menyatukan seluruh orang Masedonia. Ia menggunakan simbol matahari untuk kerajaannya. Ia kemudian bermigrasi ke timur, ke pegunungan Orestia dan dataran Emagia. Lalu mendirikan pusat kekuasaan diberi nama Aegia. Dinasti Perdika juga disebut dinasti Argea. Nama dinasti berasal dari nama asal-usul leluhurnya, yakni Argos. Argos di Orestia adalah asal-usul dinasti Argea, Masedonia Yunani. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, keturunan Perdika bernama Alexander I berpartisipasi dalam Olimpiade yang diikuti oleh orang-orang Yunani. Namun, Alexander I diprotes oleh orang-orang Yunani lainnya karena dianggap bukan orang Yunani tulen. Oleh juri Olimpiade, yakni Helino Dikai, menyatakan bahwa leluhur Alexander I berasal dari Argos, maka ia diberikan hak untuk ikut dalam pertandingan Olimpiade. Alexander I ikut perlombaan jalan cepat dan berhasil menjadi juara.
orang Yunani secara umum menganggap orang-orang Masedonia sebagai orang udik dan terbelakang, karena orang-orang Masedonia memiliki kebiasaan suka mabuk-mabukan dan orang-orang Masedonia masih diperintah oleh raja. Sementara orang-orang Yunani sudah menerapkan demokrasi. Orang-orang Masedonia memiliki agama dan dewa yang sama dengan orang Yunani, di mana mereka menghormati Zeus dan putranya Herakles. Bagi orang Masedonia, Zeus maupun Herakles adalah leluhur dinasti Archaea. Pada masa kekuasaan Alexander I, ia meluaskan wilayah kekuasaan hingga bertambah 3 kali lipat. Alexander I digantikan Perdikas II. Perdikas II memainkan peran kunci dalam perang Peloponnesos yang merupakan perang saudara di Yunani. Pada awalnya, ia memilih bersekutu dengan Athena. Angkatan Laut Athena membuat kapal-kapal perang dengan menggunakan kayu-kayu yang berasal dari Masedonia. Namun, pada tahun 437 sebelum Masehi, Athena yang agresif dan bersikap ekspansionis ingin mendominasi Yunani. Athena kemudian mendirikan pangkalan militer Amphipolis dekat perbatasan Masedonia. Hal ini membuat Perdikas II mengalihkan dukungan kepada Sparta yang merupakan musuh besar Athena. Perdikas II digantikan anaknya bernama Archelaus I. Ia tidak memihak kekuatan manapun dalam perang saudara di Yunani. Pada zaman Archelaus I, Masedonia mengalami Yunanisasi atau Helenisasi. Ia membangun kota Pella yang menjadi wilayah penghubung perdagangan internasional. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Archelaus I meninggal dunia pada saat berburu. Ia dibunuh oleh konspirasi pasangan homoseksualnya pada saat sedang berburu. Pembunuhan dilakukan karena pasangan homoseksualnya merasa cemburu. Setelah kematian Archelaus I, terjadi kekosongan kekuasaan selama 6 tahun dan terjadi konflik perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Masedonia. Amintas III kemudian naik tahta sebagai Raja Masedonia. Amintas III tidak berkuasa lama dan kemudian segera digantikan oleh Alexander II. Alexander II terlibat persaingan dengan saudara laki-lakinya yang bernama Philip atau Philippus. Philip dijadikan tawanan dan dibuang ke Tibi. Setelah Alexander II meninggal dunia, Philip segera merebut kekuasaan di Masedonia pada tahun 364 sebelum Masehi. Ia kemudian menjadi Raja Masedonia dan bergelar Philip II. Philip II adalah ayah dari Alexander III. Alexander III inilah kemudian dikenal dengan nama Alexander Agung yang berhasil menyatukan seluruh Masedonia Yunani. Alexander III
menggantikan ayahnya setelah Philip II dibunuh oleh pengawalnya. Alexander Agung lahir di Pella, Masedonia, Yunani pada tanggal 20 Juli 356 sebelum Masehi. Ia merupakan putra dari Raja Philip II dan Putri Olimpia. Alexander Agung dengan demikian adalah keturunan Wangsa Surya atau anak matahari. Penaklukan Alexander Agung ke berbagai wilayah di Eropa, Afrika Utara, Asia, hingga India dibantu oleh 4 jenderal yang merupakan saudara sepupunya. Ibu Alexander Agung, yakni Ratu Olimpia, merupakan keturunan Raja Orestes. Dari sejak abad ke-12 sebelum Masehi hingga abad ke-16 Masehi, keturunan Orestes dan Alexander Agung tersebar dari Yunani hingga Nusantara. Keturunan Orestes mendirikan berbagai dinasti dari abad ke-12 sebelum Masehi sampai dengan Kerajaan Majapahit di Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Karena Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain adalah raja terbesar dari Masedonia Yunani, maka ia dijadikan legitimasi kekuasaan bagi para keturunannya yang berasal dari Wangsa Surya atau anak matahari. Inilah beberapa dinasti dan kerajaan-kerajaan yang berasal dari keturunan Wangsa Surya atau anak matahari. 1. Orestes yang berkuasa di Aegea Yunani. 2. Dinasti Argea di Masedonia Yunani. 3. Dinasti Seleucid Maurya di India, Pakistan, dan Afghanistan. 4. Kerajaan Indo-Yunani di India, Pakistan, dan Afghanistan. 5. Dinasti Greco-Bactria Kusana yang berkuasa di India, Pakistan, dan Afghanistan. 6. Kerajaan Gauda di India. 7. Dinasti Pala di India, Pakistan, dan Bangladesh. 8. Kerajaan Funan di Indochina. 9. Dinasti Sasanian Sumatera di Sumatera. 10. Kerajaan Huristak di Sumatera Utara. 11. Kerajaan Sriwijaya di Bukit Siguntang, Palembang, Sumatera Selatan. 12. Kerajaan Medang atau Mataram Wangsa Shailendra di Jawa. 13. Kerajaan Majapahit di Jawa. 14. Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. 15. Kerajaan Kandaram di Kedah, Semenanjung Malaya. Adapun silsilah Alexander Agung hingga ke keturunannya raja-raja di Nusantara, yakni Alexander Agung dari Masedonia menurunkan Aesopia yang merupakan seorang putri Masedonia. Aesopia dari Masedonia menurunkan Laodice I, penguasa Syria.
Laodice I penguasa Syria menurunkan Berenike I, raja Bakteria dari Syria. Berenike I menurunkan Demetrius I yang merupakan raja Greko-Bakteria yang berkuasa antara 200 sampai 180 sebelum Masehi. Demetrius I menurunkan Pantaleon yang berkuasa 190 sampai 180 sebelum Masehi. Pantaleon menurunkan Raja Agotoles I yang merupakan Raja Bakteria. Raja Agotoles I menurunkan Putri Agotelia. Putri Agotelia menurunkan Raja Strato I. Raja Strato I menurunkan Vima Katpises II dari Bakteria yang merupakan putri Kalope dari Bakteria. Vima Katpises II menurunkan Raja Kaniska I. Raja Kaniska I menurunkan Raja Huviska I. Huviska I menurunkan Vasudewa I. Raja Vasudewa I menurunkan Raja Kaniska III yang merupakan Raja Kusana Hindukus Orissa. Dari Kaniska III menurunkan Raja Mombang yang berkuasa di Sumatera Utara. Raja Mombang menurunkan raja-raja Orissa atau Huristaktua dan raja-raja kerajaan Sriwijaya. Dari raja-raja kerajaan Huristaktua dan raja-raja Sriwijaya menurunkan raja-raja kerajaan Majapahit dan Panai dari jalur Raden Wijaya. Kerajaan Huristak didirikan oleh orang-orang Orissa atau Kalingga di India Timur. Orang-orang dari Orissa mulai datang ke Sumatera pada abad kedua Masehi untuk menyebarkan agama Buddha Mahayana, di samping juga bertujuan mencari wilayah takhlukan. Orissa menjadi Orista, menjadi Hurista, yang artinya anak matahari atau keturunan Wangsa Surya. Agama orang-orang Huristak adalah Buddha Tantrayana yang merupakan sinkretisme Buddha Mahayana dan Palbegu. Pada tahun 1830, akibat perang jihad yang dilancarkan Tuanku Iman Bonjol, Raja Huristak dan rakyatnya berhasil dipaksa masuk Islam. Sebelumnya, agama kerajaan Huristak adalah Buddha Tantrayana. Pusat kerajaan Huristak tua berada di Natal, Sumatera Utara. Di Huristak sampai sekarang ditemukan sejumlah candi yang beraliran Buddha Mahayana dan Buddha Tantrayana. Kerajaan Huristak memiliki tradisi penobatan raja dilakukan oleh kakek kepada cucu. Cucu laki-laki tertua dinobatkan sebagai calon raja di masa depan oleh kakeknya pada saat kakeknya berkuasa. Tradisi penobatan raja-raja sejak zaman Alexander Agung dilakukan dengan cara mandi darah para musuh mereka. Darah diambilkan dari para musuh atau tawanan perang. Namun, pada zaman modern, penobatan raja digunakan dengan menggunakan darah ayam. Penyerahan kekuasaan dilakukan dengan menyerahkan pedang dan keris kerajaan kepada raja yang dinobatkan. Raja utama atau raja paling tinggi dibantu
oleh raja-raja muda. Raja-raja muda biasanya dipegang oleh paman-paman dari raja utama. Sampai saat ini terdapat makam para raja Huristak di Sumatera. Makam atau kuburan raja-raja Huristak yang beragama Buddha Mahayana dan Buddha Tantrayana menghadap ke arah matahari terbit. Hal ini merupakan simbol bahwa mereka adalah anak-anak matahari atau keturunan Wangsa Surya. Sementara setelah kerajaan Huristak diislamkan oleh Tuanku Iman Bonjol, maka kuburan menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Kerajaan Huristak menggunakan aksara Batak kuno yang merupakan turunan dari huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Pali. Raja Huristak pertama, yakni Mombang, adalah keturunan Raja Kaniska III yang berpindah ke Sumatera dan mendirikan wilayah Oristak Ramba di Padang Lawas, Sumatera Utara. Hal inilah menjelaskan mengapa dalam berbagai tambo dan hikayat di Sumatera maupun Malaysia yang menyebutkan bahwa para raja atau sultan merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Dalam pustaka Turki Ottoman, penguasa Malaka Johor juga disebutkan sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain. Kerajaan Pane atau Barumun yang terletak di Sungai Batang Pane atau anak Sungai Barumun merupakan pusat kerajaan Huristak pada abad ke-10 Masehi. Kerajaan Aru atau Barumun pada zaman Majapahit berhasil ditaklukkan oleh Aditya Warman. Aditya Warman merupakan putra dari Kebo Anabrang yang merupakan panglima perang ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Kebo Anabrang adalah adik dari Raja Kertanegara. Aditya Warman kemudian mendirikan kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1342 Masehi. Ia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan kerajaan Majapahit di bagian barat. Aditya Warman kemudian menjadi raja di Pagaruyung dan menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Penguasa kerajaan Majapahit adalah keturunan Wangsa Surya atau anak matahari. Matahari menjadi simbol di kerajaan Majapahit. Demikianlah jejak keturunan Alexander Agung, raja terbesar Masedonia Yunani, yang merupakan keturunan Wangsa Surya atau anak matahari, hingga ke raja-raja yang berkuasa di wilayah Nusantara. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.